kelompok 4 akan mempersembahkan drama tentang kerajaan ini. Namun sebelum itu, perkenalkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Kak Felicia Aurelina, nomor absen 18 dari X8. Memainkan peran sebagai Solin 1 dan juga B. Saya Febiola Nita, absen 14 dari 10-8, saya sebagai narator. Saya Laura Anastasia, absen 23 sebagai istri Kehana. Saya Christina Hakuk, absen 16. Di sini saya berperan sebagai Jayabaya dan Kertajaya. Saya Bintang Salabudha, absen 11, saya berperan menjadi Solin 2 dan saya Martita, absen 12, memerankan Sarunggala Wijaya Dewi dan saya tidak hanya saya absen 32 memerankan sebagai Asyifa dan Kiting. Saya Bima Arya, absen 7. Saya memerankan Faris Aulia Rizky sebagai Raja Anggiangga. Selamat menyaksikan dalam 1051 atau 963 Masehi, Raja Anggiangga sebagai Raja dari Persia terpaksa memerintahkan kerajaannya untuk hidup. Pembagian ini dilakukan oleh Brahmana Sakti dalam kedua kerajaan ini dikenal sebagai Kerajaan Sembala. Dari sana, kerajaan Aku telah bertahun-tahun aku membangun kerajaan ini. Apakah aku sudah berjasa bagi rakyat dan seluruh dunia? Tentu yang mulia, kita sejarah tentang kerajaan kita luas dan zaman itu saja atau sangat biasa bagi seluruh rakyat kita. Jika perkataanmu itu memang benar, maka aku akan mewariskan tahta ini kepada putri kita Sanggara Wijaya Tunggadewi. Kenapa yang mulia? Kenapa? Kamu tidak kenapa sifat ini memberikan rasa kepada Sanggara Wijaya? Aku akan bertapa dan nanti orang-orang akan memanggilku si Kayu. Tidak, Ayahanda. Aku tidak ingin mewarisi tahtamu. Mengapa kau bicara kami? Maafkan aku, Ibunda. Aku tidak sengaja mendengar mamaku disebut. Aku berjanji tidak akan mengulanginya. Mengapa engkau menolak tahta ini, wahai putriku? Maafkan aku, Ayahanda. Aku juga ingin menjadi putra Fatime. Nanti aku akan mengubah namaku menjadi versi diriku. Siapa yang akan mewarisi tahta ini? Mereka, kedua putri dari Silitu. Panggilkan mereka kedua Silitu. Tuan Putri, ya enggak? Maaf jika sebelumnya aku lalaikan. Jadi mengapa ini seorang apa? Bahwa aku merasa kata itu tidak pantas untukku. Ada sesuatu juga yang mendorongku untuk menjadi petapa. Biarkan kedua putri seluruh ayahandaku yang mewarisinya. Sebentar lagi aku akan meninggalkan kerajaan. Dari Tuan Putri. Siapa yang mulia memanggil Putri? Sama seperti yang aku katakan pada permaisuri, aku hendak mewariskan tahta. Manakah kau hendak pergi yang mulia? Aku akan pergi untuk bertapa. Namun, jika Tuan mewakilkan atau memanggil kami, mengapa tidak bisa yang mulia? Aku sudah memberitahu dia, tetapi dia menolaknya dan memilih yang pertama seperti itu. Dia pun tidak ingin menjadi petapa. Lalu siapa yang mewakilkan mereka? Kedua putraku, mapan dirasakan dan secara Wijaya. Bagaimana mungkin dalam sebuah kerajaan ada dua raja yang mulia melakukan kerajaan besar yang berbeda? Benar yang mulia, kami tidak menginginkan perang di dalam kerajaan ini. Bagaimana yang telah direncanakan oleh kami? Ya sudah, aku bertanya dulu pada Kubarada, kalian boleh pergi. Baik yang mulia. Panggilkan Kubarada. Apakah saat sebelumnya dari jatuh
untuk membagi kerajaan agar tidak terjadi peperangan. Baik yang mulia, yang sudah tadi dan juga saya juga memerintahkan kita dalam membagi dua kerajaan agar kedua putranya yang rasulnya maka jika ada sama dan putri setelah Semara Wijaya sebagai sekolah tiga berperang memerintah kedua kerajaan tersebut dibatasi oleh Gunung Kami dan Senyaga sehinggalah berada di ibu kota lama yaitu sedangkan Kediri di kota kedua. Namun kedua kerajaan tetap merasa dekat sehingga peperangan terjadi. Menyerahlah saudaraku, aku yang berhak menerima seluruh tanah setelah kakak Wijaya. Cepat itu, kita terlahir dari seorang sihir. Kita mendapatkan hak yang sama. Hari ini kita akan membuktikan siapa yang lebih pantas untuk mendapatkan hak dari ayahnya. Oh, lawanmu tiada akhirnya. Kedua aku pemenangnya. Rakyatku berjuang demiku. Prajurit, serang! Peperangan di antara Mandar Singgar Saman dan Samara Wijaya dimenangkan oleh Mandar Singgar Saman. Di lain masa, Raja Kamiswara di kerajaan Kediri dia berjalan bersama para prajurit. Di saat yang sama, Sri Kirana di kerajaan Singgala berjalan bersama dengan tatapan mereka bertemu dan disinilah mereka saling bertemu. Prajurit, siapakah wanita itu? Putri yang bersama Dewi. Putri Jenggala. Putri Sri Kirana. Singgala, raja saudara kita. Benar, Tuanku. Apakah menang dirinya? Baik, Tuanku. Raja pun bertemu dengan Tuan Putri akhirnya menemukan pertanyaan. Dia adalah anak suara dari kerajaan. Apakah kamu berkenan jika aku berada di kerajaan Kediri? Tuan Putri berbilang kepada Jadi kau bisa ingin menjadiku. Kau tidak akan berada jalan denganku. Tidak jalan bersama. Aku tidak pernah mendengar ada peraturan di mana pangeran tidak boleh berjalan bersama putri. Baiklah, akhirnya mereka berjalan-jalan di mana dan mereka saling jatuh cinta. Setiap harinya mereka semakin dekat hingga tiba saatnya Kamiswara memberanikan diri untuk meminang Kediri. Sejak saat itu kerajaan Jenggala dan Kediri bersatu. Kisah akhir sejarah kerajaan Kediri adalah dalam pemerintahan Raja
yang berjaya sebagai diri seorang wanita. Hal itu tidak pantas disebutkan di sini. Kau tidak mempunyai urusan dengan hal itu. Begitu juga denganmu, kau selalu mengurus kerajaanku. Kekuasaanmu berada di bawahku. Apa itu benar? Sang Prabu Kertajaya, kau tidak perlu memotong. Di sini kita akan melihat siapa yang Cip, kaulah yang telah memulai bicara ini dengan biasa. Mari kita mulai. pasukan terdiri dari 1000 lawan. Pen Arok membantu kerajaan Singasari dan kerajaan Kediri. Berakhirnya kerajaan Kediri adalah awal dari kerajaan Singasari. Sekian drama dari kelompok kami, kelompok 4 tentang kerajaan Kediri. Kurang lebihnya kami baru akhir selesai. Terima kasih. Terima kasih. Arah.